Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar Hukum, Fungsi, dan Peran Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Di sini saya sebagai moderator dan anggotanya yaitu yang pertama Ririn Lailatut Tarwiyah, yang kedua Feni Dwi Wulandari, dan yang keempat Itanaya Anissa Tiara. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan materinya. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang definisi dan dasar hukum koperasi konvensional dan koperasi syariah. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi koperasi konvensional dan definisi koperasi syariah. Koperasi syariah, koperasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang artinya kerjasama. Kemudian, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi itu adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang banyak atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama-sama, dan itu juga berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan pengertian koperasi syariah itu adalah koperasi yang berkembang di Indonesia, dan teknis operasionalnya itu menggunakan prinsip syariah. Maksud dari prinsip syariah adalah ajaran dan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya yaitu dasar hukum koperasi syariah dan koperasi konvensional. Dasar hukum koperasi konvensional itu ada 3. Yang pertama yaitu landasan idil. Landasan ini yakni koperasi konvensional yang berlandaskan Pancasila, yaitu pada kelima sila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Untuk dasar hukum yang kedua yaitu landasan struktural. Landasan struktural ini yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 1 sebagai landasan yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Untuk dasar hukum yang ketiga yaitu landasan mental. Landasan ini yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi berdasarkan asas kekeluargaan dan yang mencerminkan asas gotong royong. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum koperasi syariah. Dasar hukum koperasi syariah ini ada 3 juga. Yang pertama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang kedua, yaitu berasaskan kekeluargaan. Dan yang ketiga, yaitu berlandaskan syariat Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itanaya Anissa Tiara, NIM 180 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran dari koperasi konvensional dan juga koperasi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu fungsi dan peran dari koperasi konvensional. Yang pertama, fungsi dan peran koperasi konvensional berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, fungsi koperasi yang pertama membangun serta mengembangkan keahlian anggota serta masyarakat. Yang kedua, turut berperan dalam menjunjung tinggi derajat kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pondasi guna memperkuat dan juga mempertahankan perekonomian. Dan yang keempat, berusaha untuk menghasilkan dan membangun perekonomian nasional. Lalu fungsi koperasi konvensional yang kedua yakni koperasi dapat membantu permodalan usaha kecil dan mikro atau UKM. Hal ini dapat diketahui bahwa proses peminjaman modal di koperasi ini sangat mudah dan juga tidak ribet. Ini membuat masyarakat kecil
mudah dalam melakukan segala transaksi. Yang ketiga, koperasi merupakan penyedia layanan pemasaran. Yang keempat, koperasi dapat mengembangkan serta meningkatkan keahlian para anggota koperasi dan masyarakat umum sekitar dalam menjunjung kesejahteraan dan kesuksesan ekonomi sosial masyarakat. Yang kelima, koperasi berfungsi dan berperan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berasas kekeluargaan, dan hal itu merupakan usaha bersama. Lalu fungsi dan peran koperasi yang keenam, koperasi berperan aktif dalam merubah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan koperasi merupakan pembuka kesempatan kerja atau peluang kerja bagi masyarakat. Sehingga jika koperasi ini dibuka, maka tingkat pengangguran masyarakat akan menjadi berkurang. Lalu fungsi dan peran koperasi yang ketujuh, yakni koperasi sebagai pondasi perekonomian rakyat menengah ke bawah dalam segala kegiatannya. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang mudah ditemukan di unit masyarakat, serta dalam proses transaksinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu fungsi dari koperasi yang selanjutnya, koperasi merupakan pemenuhan kebutuhan modal pinjaman. Dalam pemenuhan modal kebutuhan pinjaman, koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi yang lain, bisa juga meminjam dana dari bank, atau bisa juga menerbitkan surat berharga dalam obligasi. Selanjutnya, peran dan fungsi koperasi yang terakhir, yakni koperasi dapat menjadi tumpuan dari perekonomian Indonesia yang hebat, serta dapat berkembang menjadi badan usaha serta gerakan ekonomi rakyat yang amanah dan mandiri untuk kegiatan sektor yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan juga peran dari koperasi syariah. Fungsi dan peran koperasi syariah yang pertama yakni mengembangkan bakat anggota dan juga masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga ekonomi. Lalu yang kedua, memberikan mutu sumber daya insani para anggota. Ini bertujuan agar anggota koperasi ini lebih dapat dipercaya, profesional, jujur, dan juga istiqomah. Nah, ini berarti koperasi syariah ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip ekonomi Islam dalam pengoperasiannya, sehingga dalam menghadapi tantangan global akan menjadi semakin kuat. Nah, peningkatan kualitas sumber daya insani merupakan gagasan awal memajukan suatu lembaga. Ini dikarenakan sumber daya insani itu akan memberikan hasil yang baik bagi organisasi. Selain memberikan hasil yang baik bagi organisasi, juga menghasilkan kinerja yang bagus, serta memiliki daya saing dengan sumber daya lain atau organisasi yang lain. Fungsi dan peran koperasi syariah selanjutnya yakni koperasi syariah dapat mengembangkan usaha-usaha para anggota serta masyarakat luas agar perekonomian terus berjalan maju. Lalu ketika koperasi dibuka, maka akan ada peluang kesempatan kerja yang dapat digapai oleh masyarakat, sehingga pembangunan koperasi dan pengoperasian koperasi ini memperluas kesempatan kerja masyarakat. Nah, ketika koperasi ini dibuka, maka akan menanggulangi kemiskinan. Nah, fungsi dan peran koperasi syariah selanjutnya yakni membantu para anggota dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendirian dan pengoperasian koperasi ini membentuk perilaku seseorang untuk tolong-menolong dan juga membantu para sesamanya. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan penekanan tentang ta'awun atau tolong-menolong, persaudaraan, serta musyawarah. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Lalu fungsi koperasi syariah yang selanjutnya yakni koperasi syariah sebagai media antara penyandang dana dan penggunaan dana sehingga mencapai optimalisasi pemanfaatan harta. Lalu selanjutnya, koperasi syariah juga memiliki fungsi dan peran sebagai manajer investasi. Nah, manajer investasi sendiri merupakan pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
Nah, manajer investasi ini juga bertugas sebagai pembuat keputusan tentang saham, obligasi, deposito, atau surat berharga lainnya. Selain itu, manajer investasi juga bertugas sebagai pembuat laporan dan menyampaikan hasil investasi yang sudah dikelola. Selain itu, koperasi syariah juga berfungsi sebagai investor. Investor merupakan lembaga keuangan yang memberikan modal kepada para nasabah. Akan tetapi, dalam pengoperasiannya, koperasi syariah menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Koperasi syariah juga berfungsi dan berperan sebagai fungsi sosial. Lalu, fungsi dan peran koperasi syariah yang terakhir yakni dengan adanya koperasi syariah ini, maka akan dapat memberi manfaat di dalam serta di luar organisasi dan juga untuk kepentingan anggotanya sendiri maupun kepentingan dari masyarakat umum. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Lalatul Tarwiyah akan menjelaskan tentang kelebihan dari koperasi konvensional dan koperasi syariah. Baik, untuk yang pertama yaitu kelebihan dari koperasi konvensional, di mana yang pertama ini koperasi memiliki hubungan antar anggota yang sangat kuat, berasaskan kekeluargaan, di mana kekeluargaan ini saling gotong royong, tidak seperti badan usaha yang lainnya. Koperasi konvensional ini bergabung secara sukarela, tidak ada paksaan, dan keanggotaan koperasi manusia dihargai sama derajatnya. Apabila dalam mengambil keputusan, semua anggota koperasi diikut sertakan dan memiliki hak suara. Yang kedua, laba yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan anggota, di mana modal koperasi berasal dari anggotanya, maka keuntungan ditujukan bagi para anggotanya. Sisa hasil usaha atau laba di akhir periode akan dibagikan kepada para anggotanya secara merata dan adil. Yang ketiga, koperasi memudahkan masyarakat atau para anggotanya untuk memperoleh modal usaha. Ketersediaan modal yang didapat dari para anggotanya sehingga memudahkan mendapatkan laba. Yang keempat, koperasi menetapkan ekonomi untuk masyarakat rendah, di mana kembali lagi bahwa dasar koperasi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, koperasi sangat ideal untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kelima, besaran simpanan wajib dan pokok koperasi tidak memberatkan bagi para anggotanya. Koperasi menyesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan finansial para anggotanya. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan, karena tujuan dari koperasi tersebut itu mensejahterakan anggotanya, sehingga tidak ada maksud bahwa koperasi tersebut memperoleh keuntungan dari para anggotanya. Baik, yang selanjutnya yaitu keunggulan dari koperasi syariah. Koperasi syariah ini menerapkan bagi hasil, tidak menetapkan bunga atau riba yang tinggi, sebagaimana dalam Islam riba itu diharamkan. Yang kedua, koperasi syariah ini menjadikan usaha sebagai penerima dan penyalur zakat. Zakat lebih disukai bagi para anggotanya atau nasabahnya. Yang ketiga, koperasi syariah ini juga tidak sekedar halal, akan tetapi kemajuan koperasi dan usahanya berbasiskan pada tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat serta baiknya aransemen kelembagaan atau pemerataan ekonomi yang efektif. Yang keempat, koperasi syariah ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam hal keuntungan tersebut dari anggota koperasi syariah. Mohon maaf, maksudnya koperasi syariah ini bertujuan
untuk memperoleh keuntungan dalam hal keuntungan tersebut untuk para anggotanya, anggota koperasi syariah. Yang kelima yaitu koperasi syariah membebaskan para anggotanya untuk berusaha dengan keterampilannya masing-masing. Jadi perolehan pendapatan setiap anggotanya mengalami perbedaan sesuai dengan usaha yang dilakukannya atau dijalankannya. Maka jika pendapatannya besar, maka bagi hasilnya dengan koperasi itu besar. Jika pendapatannya kecil, maka bagi hasilnya itu kecil. Yang keenam yaitu koperasi syariah ini tidak ada perbedaan di setiap anggotanya, sama derajatnya antara yang kaya dan miskin, rata sesuai dengan syariat Islam bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah melainkan juga amanah atau titipan dari Allah bagi semua manusia. Ada perbedaan, akan tetapi perbedaan ini memiliki perbedaan keterampilan, inisiatif usaha, dan resiko. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Wulandari, NIM 1907211000133. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang kelemahan dari koperasi konvensional dan koperasi syariah. Kelemahan dari koperasi konvensional yang pertama yaitu rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Jadi, tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dalam melakukan kegiatan koperasi. Contohnya, seperti tidak menyetorkan iuran wajib dan tidak menjalankan kewajiban haknya dalam melakukan kegiatan koperasi tersebut. Yang kedua yaitu memiliki daya saing yang lemah. Jika koperasi dibandingkan dengan usaha besar lainnya, maka koperasi jauh lebih kecil dibandingkan badan usaha tersebut. Kelemahan yang ketiga yaitu terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Koperasi yang baru berdiri maka memiliki modal yang sangat terbatas dan sulit untuk mendapatkan modal yang banyak. Untuk kelemahan yang keempat yaitu kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian, sehingga mengakibatkan kurangnya kinerja kerjasama antar pengurus, pengelola, pengawas, dan anggotanya. Kurangnya kemampuan dalam pengurusan juga dapat memperlambat dalam majunya koperasi tersebut. Yang kelima yaitu konflik kepentingan. Setiap anggota dalam koperasi pasti memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga terkadang akan menimbulkan konflik antar anggota koperasi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari koperasi syariah. Yang pertama, keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Modal koperasi berasal dari para anggotanya. Jadi, semakin besar koperasi, maka semakin besar pula modal yang akan dimiliki. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati karena tidak terfokus untuk mencari keuntungan. Koperasi cenderung memiliki daya saing yang lemah, ditambah dengan kinerja yang kurang profesional, koperasi akan kalah jika dibandingkan dengan badan-badan usaha yang lebih besar lainnya. Kelemahan yang ketiga yaitu sifat keanggotanya yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Besarnya koperasi tidak selalu menjamin besarnya jumlah modal karena keanggotaan koperasi bersifat sukarela. Untuk kelemahan yang keempat, yaitu koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Koperasi kekurangan tenaga untuk mengatur jalannya usaha. Hal ini dikarenakan setiap anggota juga memiliki kepentingan yang lainnya. Untuk kelemahan yang kelima, yaitu pengawasan manajemen dan prinsip syariah. Keterbatasan pengawasan manajemen dan prinsip syariah disebabkan masih belum sempurnanya sistem teknologi informasi dan standar operasional manajemen atau standar operasional prosedur.
Untuk kelemahan yang keenam, yaitu minimnya minat anggota untuk menabung. Anggota lebih banyak melakukan pinjaman pembiayaan dibandingkan menabung. Sebagian besar modal koperasi berasal dari lembaga keuangan dan lembaga donor. Untuk kelemahan yang ketujuh, yaitu besarnya pembiayaan bermasalah. Walaupun masih di bawah normal atau standar kepatutan ke lembaga keuangan, namun besarnya pembiayaan bermasalah masih cukup besar nilainya dibandingkan modal sendiri koperasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi yang sudah dijelaskan oleh para pemateri. Nanti apabila materi ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di kolom chat yang ada di GCR. Saya mewakili kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.